Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seputar karir yang udah ditanyain ke aku. Sorry banget teman-teman, pertanyaannya banyak banget yang pengen dibahas, pengen tahu sudut pandangku gimana. Jadi nanti aku akan upload secara berkala ya. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen mengucapkan selamat datang, salam kenal ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Bagi teman-teman di sini yang merupakan seorang job seeker, dipersilahkan untuk bisa pantau di channel YouTubeku di bagian community karena di sana aku share terkait dengan informasi lowongan pekerjaan yang sedang open yang aku peroleh dari teman-temanku khususnya yang ada di LinkedIn-ku. Bagi teman-teman di sini yang merupakan seorang job seeker yang mungkin ada yang fresh graduate yang sedang menghadapi tahapan-tahapan rekrutmen, kalau mau belajar terkait dengan proses rekrutmen itu sendiri, teman-teman bisa explore dari channelku ini di bagian playlist. Kemudian bagi teman-teman di sini misalkan lagi belajar secara lebih spesifik nih, misalkan belajar terkait dengan rekrutmen bersama BUMN, persiapan rekrutmen CASN, atau belajar pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di bagian video shorts. Nah, yuk teman-teman kita ngobrol aja. Pada kesempatan ini aku pengen bahas, ini menarik banget, terima kasih yang udah nanya ya, yang pengen tahu sudut pandangku terkait dengan, Kak, boleh nggak sih kita menjual kisah sedih saat proses rekrutmen? Jadi menjual kisah sedih dalam hidup kita. Nah, bagi teman-teman di sini, apakah ada yang sudah pernah melakukan itu? Apakah ada yang berniat melakukan itu? Menurut teman-teman itu boleh nggak sih? Bagus nggak sih sebenarnya impact-nya? Bakal dapat kerja nggak sih? Terus efek ke depannya apa sih buat kita, buat perusahaan, dan lain-lain? Yuk kita diskusi bareng, aku pengen nyampein sudut pandangku. Bagi teman-teman yang di sini mungkin mau nyiapin buku catatan, laptop, apapun itu, sambil ngopi ngeteh juga boleh. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau kalau mau nanya sama aku lebih detail, silahkan nanti hubungin aku lewat sosmedku. Nanti aku jelasin di belakang ya. Silahkan teman-teman di sini boleh kok menyampaikan pendapatnya. Boleh nggak kita menjual kisah sedih dari hidup kita, perjalanan hidup kita, untuk memperoleh suatu pekerjaan? Nah, di sini aku ada case. Jadi ada teman yang sharing kayak gitu ya. Kurang lebih case-nya kayak gini, teman-teman. Jadi ada seorang job seeker, dia adalah seorang fresh graduate, dia itu luar biasa karena dia termasuk lulusan berprestasi. Jadi selama kuliah, dia aktif kuliah, nilainya bagus, sering ikut lomba, kemudian dari lomba juga menang-menang mulu, kemudian sering ikut organisasi kepanitiaan, dia punya pengalaman magang, pokoknya bagus banget deh. Tapi entah kenapa ada di satu titik dia ngerasa kayaknya aku lagi di titik terendah deh dalam perjalanan karirku kayak gitu. Nah, kemudian dia kepikiran, boleh nggak sih aku ngejual kisah sedih dalam hidupku? Karena sebenarnya sampai aku di titik sekarang itu banyak banget kisah-kisah sedih, banyak banget kisah-kisah sedih yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan untuk menerima aku. Karena sejauh ini aku cuma pakai kelebihan-kelebihanku aja juga nggak lolos gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gimana teman-teman di sini? Ada yang pernah ngalamin ini? Kira-kira di case ini, kalau teman-teman ditanya nih, misal sama sahabatnya sendiri, sama temannya sendiri, boleh nggak aku kayak gitu? Teman-teman bakal jawab apa? Bisa tebak nggak? Kira-kira aku akan jawab gimana? Udah jelas ya teman-teman ya? Jawabannya adalah dilarang, nggak boleh. Jadi jangan menjual kisah sedih pada saat rekrutmen karyawan dengan niat biar nanti lolos kerja kayak gitu. Ini pendapatku pribadi, dipersilahkan kalau teman-teman nanti ada pendapat, boleh tuliskan komentar, boleh nanti kita diskusi, boleh. Apa sih alasanku ya? Kenapa kok aku bilang jangan jangan menjual kisah sedih pada saat proses rekrutmen karyawan. Nah, jadi kayak gini teman-teman, kebanyakan kandidat ya yang udah ngerasa wah ini kok udah susah gini-gini udahlah aku jual kisah sedih. Itu sebenarnya memang ada celah, ada beberapa kesempatan di mana kita bisa menjual kisah sedih. Misalkan pada saat kita nulis surat lamaran kerja atau cover letter, kemudian banyak sekali kesempatan pada saat kita interview di situ, banyak ngobrolnya, kita menjual kisah sedih kita di sana. Itu sebenarnya kesempatan ya kalau kita lihat dari sudut pandang kesempatan untuk menyampaikan itu. Tapi saranku jangan. Kenapa? Minimal ada 4 poin ini teman-teman yang pengen aku bahas. Yang pertama adalah teman-teman harus
sadar pahami esensi dari rekrutmen. Rekrutmen di sini bukan ajang menjual kisah sedih. Oke. Di sini itu ajang untuk berlomba-lomba memamerkan kompetensi diri. Seberapa cocok kita terhadap posisi yang sedang dilamar. Jadi jangan sampai kompetisi A tapi teman-teman nonjolin B. Walaupun bisa, walaupun ada kesempatan, walaupun ada kemungkinan. Nanti kenapa kalau kayak gitu? Nah, nanti akhirnya teman-teman jadi nggak fokus. Nggak fokus apa? Nggak fokus poin nomor 2. Teman-teman itu direkrut gara-gara ada kecocokan antara kompetensi dan kualifikasinya yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Ini ada posisi kosong nih, kursi kosong. Dia butuh orang dengan kualifikasi semacam ini. Teman-teman punya perjalanan hidup. Di antara perjalanan hidupnya tadi menghasilkan suatu kompetensi tertentu. Nah, di sini tuh ajang pencocokan ini, di mana teman-teman itu berlomba-lomba, ini saya lebih bagus daripada yang lain. Ini yang bisa saya tawarkan. Perusahaan akan untung banyak dengan merekrut saya dan lain-lain. Fokusnya di situ. Jadi fokusnya bukan ke kisah-kisah sedih kayak gitu. Kenapa kok kayak gitu? Gini teman-teman, yang masih kepikiran ke sana. Nomor 1, coba dibayangkan ya. Gimana kalau kisah sedih teman-teman itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingin kisah sedih orang lain. Kenapa gitu? Karena setiap orang pasti pernah memiliki suka duka dalam hidup. Pasti itu. Dan suka dan duka tadi itu relatif. Mungkin karena suatu hal ada orang yang sangat gembira. Bagi orang lain biasa aja. Kita ngomongin sisi positif ya, gitu. Ada orang dapetin A, bisa beli A, memiliki A. Dia seneng banget. Tapi ada orang yang menemukan hal tadi biasa aja. Begitupun sebaliknya. Ada yang orang menemui ini tuh rasanya kayak dunia udah hancur gitu ya. Udah ya ini udah akhir dari segalanya, udah sedih, udah galau, overthinking dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang menemui hal-hal semacam itu biasa aja kayak gitu. Jadi kelihatan aneh nggak teman-teman di sini? Jadi kayak ngapain teman-teman ngejual kisah sedih kalau setiap orang pernah merasa sedih? Dan apa jaminannya kalau kisah sedihnya teman-teman itu adalah yang paling menyedihkan di antara mungkin semua kandidat yang akhirnya di hari itu di depan HR, di depan user menceritakan kisah sedih? Apa jaminannya? Malah yang ada teman-teman pada saat rekrutmen nangis. Padahal dalam rangkaian pertanyaan itu sama sekali nggak ada pertanyaan yang mengarah ke teman-teman untuk menceritakan kisah sedih. Tapi karena di mindsetnya teman-teman setting sendiri, oke, aku cari celah untuk menyampaikan kisah sedih, malah nangis sendiri. Aku pernah nih ngalamin. Aku interview orang, padahal pertanyaan biasa aja. Jawabannya juga harusnya ke arah sana. Dia jawab ke arah sana, tiba-tiba nangis. Ketemu langsung aku pernah, yang lewat kayak gini nih, video call gitu ya. Pernah. Padahal pertanyaannya simple. Nggak ada hubungannya sama bikin baper, nggak ada yang personal, nggak ada yang ofensif, gimana-gimana. Nangis. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini loh, teman-teman. Jadi, gimana ya? Malah jadi teman-teman moodnya jadi down kan ya? Malah jadi, ih kenapa sih? Aku pengen nanya deh ke teman-teman yang dikit-dikit punya rencana untuk menceritakan kisah sedih gitu. Emang nggak capek ya, teman-teman ya? Kita tuh punya pilihan gitu. Mau bayangin yang positif, mau bayangin yang negatif gitu. Atau menceritakan yang positif negatif masa lalu, ya udah teman-teman kayak gitu. Maksudku tuh fokus aja gitu. Ingat ya, kuncinya itu fokus. Balik lagi, bukan ajang menjual kisah sedih. Teman-teman bukan orang satu-satunya di dunia ini yang pernah merasakan sedih kayak gitu. Kalau mau nguji teman-teman, nih kalau mau nguji ya teman-teman, cari orang di sekitar teman-teman yang menurut teman-teman itu orangnya lebih tidak beruntung daripada teman-teman di sini. Yang orang-orang itu tuh nggak punya apa, tapi teman-teman udah punya, bahkan sejak lahir. Langsung dikasih sama Allah. Tapi orang itu sejak lahir nggak dikasih itu sama Allah. Coba cari orang yang semacam itu.
Sekarang teman-teman coba bayangkan, ini khusus teman-teman yang masih pengen menjual kisah sedih. Kira-kira yang tidak dimiliki sama orang ini, terserah teman-teman nunjuk siapa. Teman-teman mau punya nggak? Gitu. Aku yakin deh, kebanyakan dari teman-teman bakal bilang, aku nggak mau deh, kayak gitu. Kenapa akhirnya? Jadi tadi, pada saat kita fokus pengen menjual kisah sedih, artinya tuh kayak kita ada kelebihan, ada kekurangan, ada senang, ada sedih. Kalau fokus sama sedihnya, teman-teman jadi kurang bersyukur nggak sih sama happy-nya gitu. Jangan-jangan yang teman-teman keluhkan adalah hal yang mungkin akan disyukuri sama orang lain, kayak gitu. Jadi apa yang harus dilakukan pada saat proses rekrutmen, mau di cover letter, mau di tahap interview dan lain-lain, sampai interview final dan lain-lain gitu ya, atau mungkin nanti teman-teman udah kerja dan nanti ada sharing session dengan teman-teman kerja yang lain, kamu bisa memberikan energi positif, kisah positif, cerita positif, ya fokus ke arah sana. Syukuri apa yang udah ada, jual itu teman-teman. Gitu. Ini dibedakan ya teman-teman. Nanti mungkin ada yang nanya gini, Kak, tapi ada pertanyaan yang akhirnya aku harus menceritakan sesuatu dan itu memang cukup menyedihkan menurutku. Gitu. Itu gimana? Nah, yang teman-teman kebayang itu, ya, teman-teman juga harus bedakan definisinya. Beda ya antara menjual kisah sedih sama menceritakan kisah sedih. Orang yang menjual kisah sedih itu sejak awal tuh udah diniati, teman-teman. Fokusnya dia tuh ke situ sebagai senjata utama. Tapi orang yang kebetulan ditanya dan harus menjawab kisah yang mungkin cukup sedih. Misalkan ada pertanyaan, misalkan coba jelaskan pengalaman hidup Anda yang paling berkesan, namun itu adalah momen paling menyedihkan di sana. Pernah nggak ada yang ditanya kayak gitu? Interview HR atau user. Nanti teman-teman pasti akan jawab ini dengan metode STAR kan. Kebanyakan orang yang menjawab pertanyaan ini, yang dia tidak menjual kisah sedih dia, maka fokus dia bukan ke sedihnya, tapi ke apa? Kebangkitan dari sedihnya. Orang yang menjual kisah sedih, dia akan menceritakan sedihnya. Orang yang menjawab pertanyaan interview dan kebetulan mengarah ke kisah sedihnya, fokus dia adalah apa yang saya lakukan pada saat saya ada di kondisi itu. Kisah kebangkitan dia. Saya pernah mengalami ini, namun pada saat mengalami ini saya melakukan ini dan akhirnya gini. Hasilnya begini. Pernah nggak teman-teman melakukan itu? Tanya deh, kalau ada teman-teman yang kenal sama user, sama HR gitu. Itu sangat berkesan. Teman-teman ceritakan gitu. Apalagi terstruktur dengan metode STAR gitu. Fokusnya tuh pada ke situ. Atau pertanyaan yang simple gitu. Apa kekurangan Anda? Kalau teman-teman udah berencana nih, wah aku pakai kisah sedih ah. Ditanya kekurangan gitu, teman-teman bisa sedih, bisa nangis gitu. Tapi bayangkan kalau teman-teman di sini penuh kesadaran, wah ini kekurangan nih. Aku di pikiran keinget sedihnya. Tapi kan niatku bukan menjual kisah sedih. Akhirnya fokusnya sama apa? Aku menyampaikan kekuranganku, tapi dilanjut dengan tindakan apa yang aku lakukan agar kekuranganku ini menjadi kelebihan. Kekuranganku ini mampu ditekan, diminimalisasi, bahkan dihilangkan, dan tidak akan membawa pengaruh buruk ke perusahaan, ke posisi yang akan diisi. Kan begitu. Itu nanti bedanya antara orang yang menjual kisah sedih dan menceritakan kisah sedihnya. Aku ulang sekali lagi, teman-teman. Yang menjual kisah sedih akan berfokus pada cerita sedihnya. Orang yang menceritakan kisah sedih tapi tidak menjual kisah sedih, dia akan fokus kepada kebangkitannya. Inisiatif dia melakukan sesuatu, hasilnya apa? Kayak gitu. Jadi di sini teman-teman semoga ya video ini bisa nyebar ke sebanyak-banyaknya job seeker yang berencana menceritakan kisah sedih. Jangan sampai kisah sedih satu atau dua menutupi kelebihan, keunggulan teman-teman yang jumlahnya jauh lebih banyak. Jangan sampai kita jadi lupa untuk mensyukuri itu semua. Paling itu sementara dari aku ya teman-teman. Itu adalah sudut pandangku. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, ada tanggapan, atau pengen cerita lebih detail, silahkan hubungin aku lewat sosmed-sosmedku yang ada di sini. Aku saranin lewat DM LinkedIn, Instagram, atau TikTok deh yang aku lebih fast respon kayak gitu. Kalau teman-teman di sini pengen aku bahas hal yang lain, dipersilahkan, boleh dituliskan di kolom komentar. Mungkin nanti akan aku jawab ya pada saat saatnya aku jawab itu, karena masih banyak pertanyaan yang belum aku sampaikan terkait sudut pandangku seputar karir.
Terima kasih ya teman-teman. Semoga membantu. Semoga teman-teman di sini, khususnya bagi teman-teman job seeker, segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu.